Manusia itu gila ya. Dia merusak suasana hatinya sendiri dengan terlalu banyak berpikir yang berlebihan. Jadi saya tegaskan bahwa bukan orang lain yang menghancurkan ketenangan kita, melainkan pikiran kita sendiri. Kita duduk di sini diam, tetapi kepala kita berlari kemana-mana. Satu kejadian kecil bisa tumbuh menjadi badai besar hanya karena terus diputar, dibayangkan, dan ditakuti. Akhirnya, hati yang tadinya tenang berubah menjadi ruang sempit yang penuh sesak oleh kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Jadi saya juga setuju kalau berpikir itu adalah anugerah yang paling besar. Namun ketika tidak dikendalikan, ia berubah menjadi pisau bermata dua. Analoginya seperti ini, kompor yang dibiarkan menyala tanpa pengawasan pada awalnya untuk menghangatkan, lama-lama membakar. Jadi begitu juga ketika kita memikirkan kata-kata yang berulang-ulang, menafsirkan tatapan sederhana menjadi penolakan, membayangkan masa depan seolah-olah semuanya akan gagal. Padahal kenyataannya tidak sekejam isi kepala kita. Pikiran yang berlebihan bekerja seperti kaca pembesar yang salah arah. Masalah kecil diperbesar, sementara kebaikan dan hal-hal yang patut disyukuri justru mengecil. Di sini kita menjadi hakim bagi diri kita sendiri, jaksa yang menuntut tanpa ampun, sekaligus terdakwa yang tidak pernah merasa cukup. Tanpa sadar, kita menciptakan penjara dari asumsi-asumsi kita. Ironisnya, semua itu dilakukan atas nama berjaga-jaga atau berusaha menjadi lebih baik. Padahal terlalu banyak berpikir tidak selalu berarti semakin bijak. Kadang itu hanya tanda bahwa kita sulit percaya pada keadaan, pada orang lain, dan pada diri kita sendiri. Kita takut gagal, takut juga salah, dan takut tidak diterima oleh orang lain. Ketakutan itulah yang memberi makan pada pikiran-pikiran yang tidak perlu. Dari sini ada satu pelajaran sederhana yang dapat kita petik. Tidak semua yang terlintas di kepala kita harus dipercaya. Pikiran hanyalah awan yang lewat, bukan langit itu sendiri. Jika kita belajar membiarkan sebagian yang terlintas di kepala kita tanpa kita ikuti, suasana hati kita akan tetap jernih. Kita tetap bisa berpikir, tetapi dengan kendali kita. Kita tetap bisa merencanakan, tetapi tanpa mencemaskan hal-hal yang belum tentu datang. Pada akhirnya, menjaga hati itu bukan berarti berhenti berpikir, tetapi tahu kapan harus berhenti memikirkannya. Karena kedamaian bukan tentang menghilangkan masalah, melainkan tentang menghentikan diri kita sendiri, memperbesar yang kecil menjadi petaka.